Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplanasi kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas topik yang benar-benar krusial di mata kuliah hukum perikatan, yaitu hapusnya perikatan. Oh ya, materi kece ini disusun oleh Ibu Syarifah Nuri Siska, SHMKN. Jadi buat kalian para mahasiswa hukum atau siapapun yang lagi mendalami, gimana sih sebuah kontrak itu bisa resmi mati atau berakhir di mata hukum, kalian ada di tempat yang pas. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, biar gampang, kita udah pecah pembahasannya ke beberapa bagian nih. Kita mulai dari pengantar hapusnya perikatan, terus lanjut ngebedah 4 cara utamanya, yaitu pembayaran, konsinyasi, novasi, dan kompensasi. Di akhir, kita bakal tutup dengan daftar referensi dan satu pertanyaan refleksi yang pastinya bakal bikin kalian mikir keras. Oke, bagian pertama, pengantar hapusnya perikatan. Sebelum kita lompat ke teknisnya, kita harus tahu dulu nih, fondasi hukumnya ada di mana sih? Cobanya ada di pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alias KUH Perdata. Pasal ini tuh ibarat buku panduan utamanya. Di situ secara tegas disebutin ada 10 cara sebuah perikatan bisa berakhir. Bayangin, 10. Mulai dari bayar utang biasa sampai daluarsa. Tapi tenang aja, untuk sesi eksplanasi kali ini, kita cuma bakal fokus ngebedah 4 cara pertama yang paling sering banget kita temuin di praktek hukum sehari-hari. Masuk ke bagian kedua, yaitu pembayaran. Ini emang mekanisme yang paling umum dan diatur lumayan panjang, dari pasal 1382 sampai 1403 KUH Perdata. Tapi tunggu dulu, menurut pakar hukum kita, Prof. Subekti, makna pembayaran di sini tuh luas banget loh. Jangan cuma ngebayangin transfer uang dari rekening ke rekening aja. Secara yuridis, pembayaran itu adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi. Jadi gini, kalau kalian nyawa jasa guru les, terus guru itu udah ngajar kalian sampai selesai sesuai target, nah di mata hukum, guru itu udah melakukan pembayaran berupa jasa. Intinya, kewajibannya udah ditunaikan. Contoh paling gampangnya gini deh, si A beli sepeda dari si B. Begitu A ngasih uangnya, dan B nyerahin sepedanya, kelar deh urusannya. Dua-duanya udah memenuhi kewajiban secara sukarela. Nggak ada sisa tanggungan apa-apa lagi, perjanjian jual belinya seketika dianggap hapus demi hukum. Super simple dan tuntas kan? Tapi, gimana dong kalau ceritanya nggak semulus itu? Coba bayangin, kalian sebagai debitur udah niat baik nih mau bayar utang, tapi si kreditornya malah nolak dengan keras kepala. Wah, bisa aja kan dia sengaja biar kalian kena denda telat bayar? Tenang, hukum perdata kita udah siap sedia ngadepin situasi kayak gini lewat mekanisme konsinyasi. Nah, konsinyasi ini tuh semacam pelampung penyelamat buat debitur yang emang beritikat baik. Pasal 1404 KUH Perdata bilang, kalau kreditur nolak dibayar, debitur nggak usah panik terus ngerasa terjebak hutang selamanya. Kalian punya hak buat ngambil langkah hukum dengan nitipin pembayaran itu ke instansi resmi, yaitu pengadilan. Tapi, ada tapinya nih, prosedurnya ketat banget dan harus diikutin step by step supaya utangnya sah dianggap lunas. Pertama, kalian harus nawarin pembayaran itu secara resmi lewat notaris atau jurusita pengadilan, plus harus ada 2 orang saksi. Kedua, penolakan dari si kreditur itu harus dicatat resmi. Terakhir, uang atau barang yang ditolak tadi dititipin deh ke kas kepanitraan pengadilan negeri setempat. Kalau 3 langkah ini beres, boom, hukum nganggap kalian udah lunas, risiko beralih ke kreditur, dan kalian bebas dari perikatan. Lanjut ke mekanisme ketiga, yaitu novasi atau pembaruan utang, yang diatur di pasal 1413 KUH Perdata. Jujur, konsep yang satu ini tuh elegan banget. Kenapa elegan? Karena novasi itu bukan cuma sekedar bayar utang biasa. Ini tuh kesepakatan level tinggi antara kreditur dan debitur. Secara teori, ibarat burung phoenix, perikatan yang lama itu benar-benar dimatikan, dihapus total. Tapi, di detik yang sama, dari abu perikatan lama itu, langsung lahir perikatan hukum yang benar-benar baru. Keren kan? Kalau kata para sarjana hukum, pasal 1413 ngebagi novasi ini ke 3 jenis supaya kita gampang bedainnya. Pertama, novasi objektif. Ini kalau objek atau alasan utangnya yang diubah. Kedua, novasi subjektif pasif, di mana si pengutang alias debiturnya yang diganti secara resmi. Dan ketiga, novasi subjektif aktif. Ini kebalikannya, di mana posisi kreditur lama diganti sama kreditur baru. Tapi ingat ya, semuanya wajib pakai persetujuan tegas dari semua pihak. Biar kebayang, gini deh contoh dari novasi objektif. Misal A punya utang 1 juta ke B, tapi si A lagi kesulitan finansial. Akhirnya B mau diajak nego. Mereka sepakat ngapus utang yang 1 juta tadi, terus bikin perjanjian utang baru yang nilainya cuma 500.000. Nah, hukum ngelihat ini bukan sebagai diskon biasa loh, tapi utang yang 1 juta itu emang udah sah mati dan digantiin utang 500.000 yang sekarang hidup. Hubungan hukum mereka benar-benar diperbarui dari nol. Oke, sekarang kita sampai di mekanisme keempat alias yang terakhir buat sesi ini, yaitu kompensasi.
Kalau di bahasa KUH Perdata, sering banget disebut perjumpaan utang. Kadang-kadang, hukum itu kerja buat bikin hidup kita jauh lebih gampang dan efisien. Kompensasi ini tuh situasi di mana hukum turun tangan otomatis, bahkan tanpa sepengetahuan pihak-pihak terkait, saat dua belah pihak saling punya utang satu sama lain. Jadi, kalau kamu ngutang ke temenmu, tapi di saat yang sama temenmu juga ngutang ke kamu, hukum bakal memperjumpakan utang itu buat saling membatalkan secara otomatis. Logika praktisnya gini, si A utang 500.000 ke si B. Ternyata, si B juga punya utang 500.000 ke si A. Daripada mereka repot transfer bolak-balik yang cuma menuhin mutasi rekening, hukum langsung bilang, impas. Udah, kelar. Perikatan utang di antara keduanya langsung dianggap lunas terhapuskan seketika itu juga. Tapi tunggu dulu. Keajaiban hukum yang serba otomatis ini nggak bisa asal kejadian. Syarat mutlak di pasal 1427 KUH Perdata itu ketat banget. Kompensasi cuma sah kalau objeknya sama, misalnya sama-sama uang, atau sama-sama beras dengan kualitas persis. Terus, dua-duanya harus udah jatuh tempo dan jumlahnya bisa ditagih seketika. Kalau utangmu jatuh tempo hari ini, tapi utang temanmu baru bisa ditagih bulan depan, wah, kompensasi otomatis nggak berlaku tuh. Nah, kita udah tuntas nih menganalisis 4 fondasi utama hapusnya perikatan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu referensi dan refleksi akademik. Pembahasan kita hari ini pastinya nggak ngasal ya. Kita bertumpu banget pada sumber primer dan ahli hukum yang udah punya nama besar. Rujukan wajib kita jelas teks asli KUH Perdata. Terus, pemahaman teoretis kita diperkuat sama buku legendaris Hukum Perjanjian, karya Prof. Subekti, karyanya Nanda Amalia soal hukum perikatan, dan juga pandangan dari para praktisi hukum. Buat kalian yang mau mendalami materi ini lebih jauh, literatur tadi beneran wajib dibaca. Sedikit catatan sebelum kita tutup, materi eksplanasi ini emang sengaja diracik dengan sentuhan akademik sebagai media pembelajaran resmi. Materi ini khusus didedikasikan buat kalian, para mahasiswa Fakultas Hukum, dimanapun kalian berada, dan juga para pembelajar ilmu hukum secara online yang butuh referensi solid dan terpercaya. Pakai aja materi ini buat bantu melengkapi bahan kuliah kalian ya. Terakhir, buat mancing daya kritis kalian nih, coba deh bayangin skenario ini. Gimana kalau di kasus nyata, prosedur ketat dari konsinyasi kayak nggak adanya notaris pendamping atau syarat mutlak dari kompensasi ternyata meleset dikit aja? Apakah menurut jurisprudensi, perikatan itu tetap bisa dianggap hapus atau si debitur malah tetap terjerat utang? Menarik kan? Coba deh renungin dan diskusikan sama dosen atau teman sekampus kalian. Makasih banget udah ngikutin eksplanasi hukum perikatan ini dengan super fokus, terus semangat menggali ilmu hukumnya, dan sampai ketemu di pembahasan analitis kita berikutnya.